Bersama saya, Ernawati Tambukulon dari SMP Negeri 7 Medan. Saya Leontius Manungkalit dari SMA Santo Thomas 1 Medan. Saya Teresia Purba dari SMP Negeri 7 Medan. Selamat Menyaksikan. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Hanya melakukan proses coaching ya, Bu ya? Iya, Pak. Selamat siang, Pak Leon. Bagaimana kabarnya siang ini? Selamat siang Bu Erna. Selamat siang, Pak. Gimana kabar hari ini? Baik, Pak. Hari ini Ibu ada rencananya melakukan proses coaching ya, Bu ya? Iya, Pak. Begitu. Sebelum ada proses coachingnya, Bu, ada beberapa nanti ya yang harus dibicarakan, yaitu antara coach dan coachee itu akan saya amati sesuai dengan rubrik penilaian yang sudah ada. Kemudian saya juga nanti akan mendengarkan respon maupun jawaban dari para coachee. Sampai sejauh ini paham ya Bu Erna ya? Paham, Pak. Dan Bu Erna nanti jangan lupa bahwasanya harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching yang bahwasanya ada unsur kemitraan, ya Bu ya, kemudian ada proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Paham ya Bu ya? Iya, Pak. Oke. Nah, lalu nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan tentang kompetensi daripada coaching tersendiri. Ya, apa yang akan dikembangkan kira-kira? Yang akan saya kembangkan yang pertama adalah kehadiran penuh, Oke. mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan buat Pak. Kemudian nanti akan ada menanyakan indikator ketercapaian yang diminta. Apa kira-kira Bu? Jadi indikatornya adalah coachee mendapatkan solusi atas permasalahannya berdasarkan langkah-langkah yang coachee buat. Oh bagus sekali Bu Erna ya jawabannya ya, terima kasih. Nanti ini lanjutkan proses coachingnya ya sebaik mungkin ya. Dan nanti setelah proses coaching selesai, nanti kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya. Dan tetap semangat Bu Erna ya. Baik, Pak, terima kasih. Yuk. Selamat siang Bu Tere. Selamat siang Bu Erna. Apa kabar hari ini? Baik Bu, dalam keadaan sehat. Hari ini kan kita akan melakukan coaching Bu, kurang lebih 15 sampai 20 menit. Kira-kira apa yang mau dibicarakan? Iya Bu, jadi yang mau saya bicarakan hari ini adalah bahwa di kelas saya itu ada 3 orang siswa yang berperilaku tidak baik. Di mana ketiga siswa ini suka mengganggu temannya Bu, sehingga terkadang siswa-siswa lain melapor ke saya, Bu, mereka suka mengganggu sampai ada yang menangis seperti itu Bu. Jadi dalam proses coaching kita hari ini apa Yang saya harapkan saya mendapat solusi dari permasalahan. Jadi Ibu mau seperti apa hasil dari coaching kita ini? Dari percakapan ini saya mengharapkan solusi dari permasalahan yang saya alami. Jadi Ibu mau seperti apa perilaku yang dilakukan untuk siswanya? Saya menginginkan anak-anak saya itu memiliki rasa saling menghormati sehingga tidak mengganggu temannya lagi Bu. Kemudian memiliki rasa empati, memiliki rasa kasih sayang kepada teman-temannya dan tidak suka mengganggu teman-temannya lagi. Seperti itu Bu. Sudah berapa lama Bu ketiga siswa tersebut ada perilaku yang yang katakanlah buruk atau mengganggu? Iya, jadi permasalahan ini sudah berlangsung selama hampir 1 bulan lah, ya 3 mingguan lebih. Dan saya sudah pernah memanggil ketiga anak ini. Saya panggil, tapi secara bersamaan. Dan sudah pernah saya nasihati untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi karena teman-temannya merasa tidak nyaman. Memang pada saat itu berubah sebentar, tetapi habis itu mereka mengulangi perbuatan yang sama lagi.
Berarti ibu udah pernah memanggil ketiga anak tersebut ya bu ya? Iya sudah bu. Jadi menurut ibu apa penyebabnya? Ya. Pada saat saya memanggil ketiga anak tersebut, saya tanya kepada anak yang ketiga itu, mereka sepertinya kurang perhatian bu. Jadi mereka ini sebenarnya mau bermain dengan teman-temannya, tetapi teman-temannya ada beberapa temannya yang sepertinya enggan bermain dengan mereka. Jadi supaya mereka diajak bermain, caranya dengan begitu bu, cari perhatian dengan mengganggu. Jadi kalau temannya itu merasa kesal, mereka sepertinya senang gitu. Itulah bu, jadi intinya mereka itu ingin mencari perhatian teman-temannya. Berarti ketiga tersebut itu berperilaku seperti menjadi itu karena kurang perhatian begitu ya bu ya? Baik, menurut ibu strategi apa yang cocok yang akan ibu lakukan? Itu ya bu, kemarin saya sudah memanggil ketiga anak tersebut tapi tidak berhasil. Setelah saya pikir-pikir, ada strategi lain yang ingin saya lakukan kepada ketiga anak tersebut. Yang pertama bu, kelas kami itu kan punya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas ya bu. Nah jadi berdasarkan kesepakatan kelas itu saya ingin memanggil ketiga anak tersebut secara individu, secara bergantian untuk melakukan segitiga restitusi supaya mereka menyadari bahwa perbuatannya itu salah dan tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kami buat. Kemudian yang kedua bu, saya akan memutarkan video di kelas tentang peran yang baik dan peran yang tidak baik, supaya kami nanti bisa bermain peran di kelas, mana peran yang baik, mana peran yang tidak baik, sehingga nanti anak-anak ini sudah menjadi budaya positif bagi anak-anak ini bahwa peran yang mereka lakukan adalah peran yang baik. Kira-kira seperti itu bu rencana yang akan saya buat. Berarti strategi itu ada dua ya bu ya. Yang pertama dengan segitiga restitusi, tapi secara pribadi terlebih dahulu. Kemudian menampilkan video bermain peran ya bu ya. Oke. Ada nggak mungkin ibu akan memprediksi berikutnya akan melakukan strategi tersebut? Ada nggak tantangannya ya? Iya bu, jadi tantangannya itu saya berkesulitan dengan waktu. Jadi waktu saya itu kan padat, saya tidak bisa selalu memperhatikan anak-anak itu seperti itu bu, karena saya harus mengajar, ada kegiatan lagi, jadi tidak bisa saya sepenuhnya memperhatikan perilaku mereka di sekolah. Berarti bu masalah waktu ya bu ya. Menurut ibu bagaimana sih menghadapi tantangan yang berkaitan dengan waktu tersebut? Nah, saya rencananya juga bu, saya akan meminta bantuan kepada teman-teman saya, teman sejawat saya, guru bidang studi yang masuk di kelas saya, supaya mereka juga ikut memperhatikan ketiga anak tersebut ketika mereka masuk di kelas saya. Jadi apabila ada masalah pada ketiga anak tersebut bisa langsung lapor ke saya. Seperti itu bu. Saya juga meminta bantuan kepada teman sekelasnya bu, supaya nanti teman sekelasnya itu bisa membantu saya melihat perilaku mereka, apakah sudah baik, apakah masih ada masalah, supaya bisa juga ada laporan kepada saya. Kira-kira seperti itu bu. Berarti intinya harus saling berkolaborasi ya bu ya. Iya bu. Antara rekan sejawat dengan siswa tersebut ya bu ya. Kemudian adakah yang mendukung yang diperlukan dalam menjalani tersebut? Daya dukung saya pasti itu tadi ya bu, teman sejawat saya, kepala sekolah juga mendukung saya, dan juga anak-anak siswa, dan juga sarana dan prasarana bu. Karena saya kan tadi memutarkan video, jadi memerlukan full fokus dan juga laptop untuk memutarkan video seperti itu bu. Berarti harus komunikasi juga ya bu ya dengan kepala sekolah supaya satgasnya lebih ditingkatkan begitu ya bu ya. Iya bu. Baik. Kira-kira kapan ibu melaksanakan rencana? Udah saya pikirkan ini bu. Saya sebaiknya segera melaksanakan strategi saya ini supaya masalahnya tidak selesai.
selesai. Jadi rencana saya sesegera mungkin hari Senin besok saya akan lakukan rencana tersebut. Luar biasa ya Bu rencana Ibu. Saya harap apa yang Ibu akan lakukan nanti dari Senin ya Bu ya, Iya, Bu. bisa terlaksana dengan baik dan lancar sehingga bisa mengubah perilaku ketiga anak tersebut ya Bu ya. Iya, Bu. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bu Erma yang sudah membuka pikiran saya dari percakapan kita hari ini, sehingga saya bisa memikirkan strategi apa yang harus saya lakukan sehingga pikiran saya terbuka. Terima kasih banyak Bu Erma. Baik Bu, sama-sama. Terima kasih. Selamat siang. Siang. Bu Erna, Ibu tadi sudah melakukan proses coachingnya Bu ya. Apakah berjalan dengan baik Bu? Tentunya Pak pasti berjalan dengan baik dan lancar. Oh gitu. Berdasarkan pengamatan coaching tadi, ada ini akan saya tanyakan beberapa Bu ya. Ya, Pak. Apa saja yang Ibu lakukan pada proses coaching tersebut? Pada proses coaching itu saya sudah melakukan alur kita, ada tujuannya, identifikasinya, kemudian rencana aksinya, kemudian tanggung jawabnya Pak. Dan yang berikutnya adalah menggali potensi dari coaching tersebut atas permasalahannya Pak. Oh gitu. Ya, luar biasa sekali jawabannya Bu. Namun Bu Erna, di sini ada beberapa catatan hasil observasi ya. Yang pertama, Ibu tadi sudah berhasil menjalankan atau proses coaching tersebut sesuai dengan alur kita ya. Tujuannya jelas ya, bahwasanya ada identifikasi masalah, kemudian ada rencana aksi maupun tanggung jawabnya gitu. Kemudian untuk fokus ke Poci sudah dalam bentuk present tadi, kehadiran itu sudah sangat penuh. Kemudian juga coach mendengar aktif ya di saat coachnya berbicara. Kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh si coach tersebut. Nah, untuk kedepannya Bu Erna, kira-kira kompetensi apa lagi yang Ibu akan kembangkan dulu? Jadi kompetensi yang akan saya kembangkan adalah mengajukan pertanyaan berbobot dan lagi-lagi memahami. Ya, tetap semangat Bu Erna ya. Baik Pak, terima kasih. Yuk.